Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema waktu ini singkat. Waktu ini singkat. Pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana. Ingatlah bahwa hari esok tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Karena itu pergunakanlah waktu hari ini dengan bijaksana. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, sudah, jangan seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, meskipun pada umumnya orang mengetahui bahwa hari-hari hidup kita di dunia ini terbatas dan singkat. Suatu hari kelak kita akan diperhadapkan pada pengadilan Tuhan, saudaraku. Namun hal ini tidak otomatis menyadarkan semua orang untuk mempergunakan hari-hari hidup mereka dengan arif dan bijaksana, saudara. Orang percaya, saudara, harus memperhatikan dengan sama bagaimana hidupnya. Kita harus arif, harus bijaksana, saudara, mempergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita jangan seperti orang yang bodoh, kata firman Tuhan. Tidak mau taat kepada Tuhan, kita harus mengusahakan diri kita, saudara, untuk belajar firman Tuhan sehingga kita dapat mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita harus menyikapi waktu yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini, waktu yang singkat ini, saudara? Kita akan belajar 3 kebenaran supaya kita arif dan bijaksana menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, saudara, anggaplah bahwa hari ini adalah hari yang terakhir di mana Tuhan Yesus akan datang kembali. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2 berkata, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Saudara, berikut ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika supaya berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara, untuk menghakimi dunia dan mengakhiri dunia ini. Paulus berkata, saudara, bahwa hari Tuhan itu seperti pencuri yang datang pada waktu malam. Artinya, saudara, Tuhan Yesus akan datang tidak akan memberitahu siapapun. Tuhan Yesus akan datang tiba-tiba. Jikalau, saudara, kita percaya pada Tuhan Yesus, bisa datang kapan saja, termasuk hari ini mungkin, saudara. Kita pasti menghidupi setiap hari dengan cara yang berbeda. Kita akan lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, saudara. Selalu siap sedia, saudara, menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dan kita mau hidup benar, saudara. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara. Sebab itu, hiduplah seolah-olah Ia akan datang pada hari ini. Dan yang kedua, saudara, pergunakanlah waktu yang ada dengan arif dan bijaksana. Pakailah setiap kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk sesuatu yang baik dan membangun. Kolose 4 ayat 5 sampai 6 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudaraku, kita bertanggung jawab untuk setiap waktu yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Itulah sebabnya jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada tanpa berkarya, saudara, atau melakukan sesuatu yang berguna untuk membesarkan nama Tuhan. Karena itu
Gunakanlah juga kesempatan ini saudara untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Saudara belajar firman Tuhan lebih sungguh-sungguh, mengasihi keluarga saudara lebih sungguh-sungguh, serta menggunakan waktu ini untuk melayani Tuhan, melayani sesama saudara. Dan yang ketiga, perlakukanlah saudara. Perlakukanlah setiap orang seolah-olah kita tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Ayub 14 ayat 1 dan 2 berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Saudara, umur manusia singkat seperti bunga. Ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang. Saudara, tidak dapat bertahan lagi. Jika kita tahu bahwa satu-satunya waktu yang kita miliki bersama orang-orang tertentu, saudara, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, saudara, itu sebentar saja, saudara. Maka kita akan mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mengasihi mereka, memperlakukan mereka, saudara, secara istimewa. Dan juga membagikan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus kepada mereka yang belum percaya. Saudara, buanglah kebiasaan menunda-nunda atau menunggu atau membuang waktu, saudara. Karena kesempatan yang sama tidak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya. Hari esok yang kita harapkan belum tentu ada lagi. Karena itu, isilah hari-hari kita, saudara, dengan sesuatu yang baik. Hari ini kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, kasihlah keluargamu lebih lagi, kasihlah sesamamu lebih lagi, saudara, dan layanilah Tuhan. Selama masih ada kesempatan hari ini untuk melayani Tuhan Yesus dan sesama manusia, mari kita lakukan, saudara. Karena besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi inilah 3 kebenaran bagaimana kita harus arif bijaksana menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, anggaplah saudara bahwa hari ini adalah hari yang terakhir di mana Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada dengan arif bijaksana. Pakailah setiap kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk sesuatu yang baik dan membangun saudara sesama. Kemudian yang ketiga, perlakukanlah saudara, perlakukanlah setiap orang seolah-olah kita tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 saya bacakan sekali lagi, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari saudara, gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, mengasihi keluarga saudara sesama, melayaninya, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.